bersyukur kali ini kita kedatangan amang kita dari yatim. Kita akan bersyukur menyembah Tuhan kita masuk dalam penyembahan kita lalu menyembah Kau. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang sembahmu, suatu namamu kudus, Tuhan. Kita ulang lagi dengan sepenuh hati. Kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk
puji syukur dan hormat bagi kemuliaan nama Bapa. Terima kasih setelah penyertaan sepanjang 1 minggu ini Tuhan masih ada menyertai minggu kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji muliakan nama biar kiranya Tuhan puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu menjadi puji-pujian sebagai dukungan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, kami akan mengatakan sebagian dari firman-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu nanti Bapa menjadi bekal bagi kehidupan kami Bapa, menjadi terang dalam langkah kaki kami Bapa. Jauhkan pekerjaan tinggi yang mengganggu konsentrasi kami Bapa saat ibadah. Puji nama Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri memuji-muji Tuhan. Percaya hari ini kita diberikan pendengaran untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Sebelum kita mendengarkan firman, kita angkatkan pujian. Seperti saya haus. Seperti sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai badan gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang menggerak hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi
Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami layak di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kami bagai rusa yang rindu aliran air sungai ini Tuhan. Kami benar-benar haus akan Engkau Tuhan. Penuhkan jiwa kami Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Isi hati kami dengan bejana-bejana yang kosong pada saat ini Tuhan. Kau puaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, itu bungkus dan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan Kau pagari tempat ini dengan bala tentara malaikat surgawi, sehingga otoritas surgawi turun di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, ya saya bersyukur buat kasih Tuhan, cinta Tuhan yang selama ini sudah menjaga kehidupan saya. Demikian juga saya melihat bapak-bapak sehat semua ya. Amin. Amin. Itu karena kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah masih ada nafas ya. Kalau udah mati gak tahu siksaan apapun yang terjadi pasti itu kekal sampai selamanya. Amin. Kalau siksaan di dalam dunia ini sementara, boy keluaran mah. Asal bersabar, adong deo remisi, asal maburju hamu berbakti, ya. Tunjukkan kelakuan baik, pasti ada remisi, ya. Si Sambo cuman mati, bisa diputus hukuman seumur hidup. Seumur hidup pun itu ada remisi lagi, ya. Asal kita berbuat baik, ditunjukkan perlakuan kehidupan yang baik, pasti dinilai dari pihak lapas akan diusulkan remisi. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 95. Kita lihat dulu Alkitab. Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11. Amin. Kami meminta kita berganti membaca. Saya akan membacakan ayat 1. Saudara mengikutinya ya. Dengan judul Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Ayat 1 saya bacakan, nanti selanjutnya kita membaca secara responsorial ya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Ayat 2. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan syukur. Serentak. Sudah dapat dulu? Sudah? Oke? Amin. 1, 2, 3. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagiannya ilmu yang paling dalam adalah tangannya, puncaknya gunung-gunung kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Ayat 6, 1, 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, ayat 8, 1, 2, 3. Janganlah takkan hatimu seperti biji bara, seperti pada hari masa pada gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 1, 2, 3. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka yang tidak mengenal jalanku. Ayat 11 sama, 1, 2, 3. Sebab itu aku bersumpah dalam tempatku, mereka akan masuk ke tempat perhatianku. Amin. Haleluya. Yang pada waktu dibacakan ayat ini, maksudnya tempat perhentiannya adalah Kanaan, ya, tempat yang penuh dengan madu. Tidak akan masuk mereka. Ya. Selama mereka berjalan, mereka selalu membuat Allah sakit hatinya. Jadi Tuhan mengatakan,
mereka yang orang-orang pemberontak ini tidak akan masuk ke negeri yang kujanjikan, tanah yang penuh dengan madu dan susu. Tapi saat ini kita, tanah perhentian itu adalah surga. Ya, amin. Amin. Kita akan menuju ke surga. Selama perjalanan dalam dunia ini banyak tantangan, ya. Perjalanan kita ini sekarang perjalanan di dalam dunia ini, bukan menuju tanah perjanjian. Tapi tanah perjanjian kita adalah surga. Selama kita berjalan, apakah hati kita pemberontak? Apakah hati kita terpaut pada Dia? Ya, Tuhan menilai. Ya, Tuhan melihat. Ya, bangsa Israel selama perjalanan selalu berungut-ungut, selalu memberontak, selalu mengatakan, oh lebih baik waktu kami di Mesir. Ini diingatkan pada di masa dan Meriba itu mereka kehausan, kurang air. Mereka berkata, oh Musa, mau kau buat mati kah kami dengan kehausan? Kami haus. Cuma kau mahalin gula, kaulah kamu mak. Itu Mesir. Maukah kita menjadi budak lagi? Mau kita diikat dosa lagi? Diikat setan? Saudaraku, kalau diikat setan, Anda tidak bisa bebas. Tidak ada kemerdekaan. Dan iblis yang akan menguasai kehidupanmu. Ya, berbuat apa saja pun yang menentang Allah, itu yang diajarkan iblis. Ya, Bapak Ibu, saudara, kalau Anda sudah dimerdekakan oleh Tuhan, Anda mempunyai kehidupan yang baru. Ya. Amin. Jadi di sini dengan judul hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Ini satu ayat yang jelas, ya. Siapa itu Tuhan itu? Dialah yang Allah yang pencipta yang maha besar. Ya, sungguh besar kuasanya. Lebih besar dari segala Allah. Ya. Allah yang kita kasihi, yang kita sembah, itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Kalau Allah kita menyatakan dirinya menjelma menjadi manusia supaya manusia diselamatkan. Anda mengerti itu Bapak Ibu? Ya. Tuhan. Allah yang besar turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Itu adalah wujud pernyataan Allah supaya manusia mengenal Dia. Ya. Itulah wujud Dia mengasihi kita manusia. Enggak dibiarkannya binasa. Tinggal kita mempunyai sikap bagaimana menghormati Allah yang mengasihi kita. Ya, dan jujur menghormati Tuhan dan taatilah Dia. Kalau sikap hormat tentara bagaimana? Siap. Komandan. Ya. Kalau orang Jepang, arigato. Ya. Ya. Berjumpa sama orang Batak, oras lae. Ya kan? Kalau berjumpa sama Tuhan kita harus tunduk hormat. Ya. Kalau sama komandan kurasa hanya dilihat hormat komandan, tapi dalam hatinya nggak tahu dimaki-makinya komandannya. Kurang ajar tuh komandan doang. Kan? Ada yang tahu itu? Nggak tahu kan? Tapi kalau Tuhan tahu bagaimana kita menghormati Dia, Dia tahu. Kalau kita di sini kulihat memuji Tuhan dengan suara, tetapi sesungguhnya Tuhan melihat hatimu. Benarkah engkau mengagungkan Tuhan? Benarkah engkau memuji Dia? Hati yang terdalam Dia tahu. Amin. Amin. Jadi kita menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Amin. Menghormati, menyembah Dia. Ya. Banyak cara orang menyembah. Ya. Tapi cara kita orang Kristen memuji Tuhan, bernyanyi, berdoa, melipat tangan, ya, menyampaikan hati kita langsung kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu dekat sekali sama kita, amin. Dia dekat sekali. Dan Dia datang. Ya. Sesungguhnya Allah kita bisa kita rasakan kehadirannya. Asal kita mau buka hati kita. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita harus menghormati Tuhan dan mananya? Pertama karena Tuhan itu Allah yang besar,
dan Raja yang besar. Allah sesembahan. Berarti Allah, ada orang tidak menyadari bahwa dunia ini ada karena ada yang menciptakan. Tidak ada. Dunia ini ada karena kebetulan katanya. Dan aku hidup hanya untuk diriku sendiri. Tapi orang Kristen tidak. Hidup ini ada kelanjutannya setelah hidup dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kita harus datang kepada Allah yang sungguh besar, ya, yang menciptakan bumi beserta isinya. Kalau Dia menciptakan bumi, berarti Dia lebih besar dari bumi, ya kan? Ya enggak Bapak Ibu? Kalau di kitab Mazmur dikatakan bumi adalah injakan kakinya. Bumi hanya landasan kakinya saja. Betapa besarnya Allah, betapa agungnya Dia. Jadi Bapak Ibu, kita ciptaan yang kecil ini harusnya takut dan gentar sama Dia. Amin. Harusnya takut dan gentar. Kadang orang tidak merasa itu. Aku lebih hebat dari Tuhan. Aku segala-galanya. Orang tahu dong. Ada udah hebat tuh. Aku bisa berbuat ini, buat ini, buat ini. Sesungguhnya nanti ada saatnya engkau akan, ya, habis masamu dalam dunia ini. Nanti jumpalah di akhir, ya, akhir kehidupan dunia ini. Kemana? Ya. Tapi kita sudah percaya, saya percaya, kita tahu untuk datang sujud menyembah Dia. Ya, saya akan bacakan ayat tadi, ayat 7. Bisa kita bacakan sama-sama? Sebab Dia adalah Allah kita, Dan kita adalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan dengannya. Amin. Sebab Dialah Allah kita, kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ya. Inilah satu pengakuan. Kalau kita sudah sadar bahwa kita lemah, ya, kita datang kepada Tuhan, katakan, oh Tuhan, akulah umat gembalaanmu, akulah kawan domba tuntunan tanganmu, ya, hidupku aja dalam tanganmu, Engkau yang memelihara Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan memelihara, merawat. Dan kalau kita mengakui, berkata dalam diri kita, aku sanggup hidup dalam dunia ini sendiri tanpa Tuhan. Hanya hidup dengan kemampuanku sendiri aku bisa. Sesungguhnya engkau adalah orang yang rapuh, orang yang sangat lemah. Ya. Tapi kalau kita sadar kita adalah lemah, justru di situ kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya rasa di sini adalah kita sudah sadar. Coba yang kemarin pertama, berburu sadar, kepala sadar, selama belum terlambat. Amin. Selama belum terlambat, aku memanggil Engkau Tuhan. Selama aku belum terlambat, aku dekat sama Engkau Tuhan. Ya, berburu sadar. Kalau sudah mati tidak ada lagi pengampunan. Percayalah. Kalau sudah mati, kalau kau sudah ditentukan untuk masuk ke neraka, tidak sampai ke tempat perhentian itu, akan selama-lamanya engkau akan di situ. Tapi kalau kita sudah berburu sadar, oh Tuhan, ini aku, umat kepunyaanmu, pakai aku Tuhan, ambil aku Tuhan, angkat aku Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan mengangkatnya. Ya, Tuhan akan memelihara engkau seperti kawanan domba. Domba yang lemah. Domba itu tidak ada kemampuannya untuk berbuat apa-apa. Binatang paling bodoh adalah domba. Ya. Bodoh sekali domba ini. Tetapi dia menyerahkan dirinya supaya dirawat oleh tuannya, oleh gembala. Ya. Ya. Perbedaan domba dan kambing. Pernah lihat domba? Kambing gembel itulah domba. Sangat bodoh.
Dia nggak tahu itu ada jurang. Dia tidak tahu itu ada mangsa. Dia tetap berdiri, dia mau di mangsa harimau, dia tetap berdiri di situ. Tapi kalau kambing terus marlojong tuh, marika. Ya. Malah ditandukna. Ya, kalau tak gini, tandukna ita. Tapi kalau domba dipanggil ya, terus datang dia. Ya. Jadi domba itu sangat tergantung kepada tuannya. Tergantung pada gembala. Ya. Jadi jangan kita merasa hebat. Itu dia kita ini. Kita ibarat domba yang lemah. Dialah Tuhan yang menggembalakan kita. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan akan menolong. Amin. Iya itu. Kenapa nggak diibaratkan umat punyanya seperti serigala atau seperti anjing herder? Nggak seperti itu kan? Seperti domba semua umatnya. Memang seperti itu ya sebenarnya kita sebenarnya mau dimangsa, gampang dimangsa. Tetapi ada Tuhan yang menjaga kita, amin. Ada Allah yang begitu berkuasa. Ya, tiada kuasa yang lain yang bisa mengalahkan kuasanya. Tinggal berserah penuh kepada Tuhan. Itulah kita. Ya. Kita mau menyembah Dia karena Allah pencipta. Dan kemudian kita mau mentaati Dia karena Dia adalah Raja yang besar, amin. Kalau lihat raja apa yang paling bengis? Firaun zaman dulu ya. Coba dia yang punya kuasa di kerajaan itu. Semua harus taat. Ya. Apa yang dikatakannya macam itulah Sadrak Mesak Abednego itu kan didirikan apa? Patung Baal. Siapa yang tidak menyembah kepada patung Baal ini akan masuk ke dapur pembaptian. Bang, dia sudah jual makan. Tetapi Sadrak Mesak Abednego tahu dia Allah yang besar. Tidak akan menyembah Dia. Ya. Seorang raja yang besar pasti mempunyai kita. Ibarat seperti itulah Tuhan kita. Dia adalah raja yang besar. Perintah-perintahnya kita tahu. Dari mana kita tahu perintahnya? Dari Alkitab ya kan? Jangan mencuri. Ada. Tapi kita mencuri juga. Ada umpan kosong. Jangan membunuh. Jangan berzina. Ya, ada semua. Tetapi pun kalau kita sudah melakukannya, kita bertobat. Ya, kita mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini. Ampuni aku Tuhan. Ya, Dia Raja Maha Besar. Sekaligus Dia pengampun. Amin. Kalau sudah mengampuni, Dia punya kasih, dia angkat lagi. Ya. Raja itu kalau ada dia mengadu, melapor, dia akan tolong dia. Demikianlah kita. Kalau kita sebagai umatnya Tuhan, Raja yang kita sembah, Dia yang agung. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Dia. Patuh. Ya. Taat itu adalah suatu kepatuhan terhadap semua perintah Allah. Ya, Allah yang bijaksana nggak ada perintahnya kan? Allah yang bijaksana yang maha penuh hikmat tidak mungkin tidak punya aturan. Jelas kan? Misalnya bapak kita lah di rumah. Ini bukan bapak si oto-oto ya kan? Tapi bapak yang bijak. Bagaimana membuat anaknya menjadi orang yang terlatih, terdidik, dan bisa dibimbing. Dia membuat peraturan di rumahnya. Anakku kalau pulang sekolah, ganti baju, makan. Taruh tasmu di lemari itu. Jadi teratur. Dan sepatumu di rak sepatu. Kalau dua auto, ya tidak ada aturan. Asal maju leman, contoh nih, lauk. Gula sekolah jam 3 pedang masalah. Orang tua yang bijak gitu. Bapak Ibu. Lemot. Lemot.
Suka kalian kayak gitu gak ada aturan? Ya. Ah, itulah dia itu raja yang penuh hikmat dan luar biasa. Segala hikmatnya akan diberikannya bagi kita, amin. Hikmatnya itu akan membentuk kehidupan kita. Ya, asal jangan kita mau memberontak, asal jangan kita mau melawan terhadap segala perintahnya, terhadap hukumnya. Ya, hukum Allah itu pasti menyelamatkan. Pasti menyelamatkan, membuat kita bahagia, membuat kita menjadi orang yang sempurna walaupun sekarang belum sempurna. Pasti karena masih dalam perjalanan ya Bapak Ibu ya. Harus menjadi sempurna. Ya. Walaupun kesalahan kita itu tidak lagi menanggung dosa. Ya, tidak mengakibatkan dosa lagi kesalahan kita. Asal di dalam Tuhan. Saya katakan kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kesalahan yang kita buat itu tidak mengakibatkan dosa lagi, tidak mengakibatkan hukuman neraka lagi. Tinggal kita mengatakan, ampuni aku Tuhan, aku bersalah, aku sudah berbuat ini, aku sudah melakukan ini Tuhan, ampuni aku Tuhan. Hanya itu yang kita katakan. Ya, tapi orang anak yang tidak di luar Tuhan, saya katakan anak yang tidak di luar Tuhan, Tuhan akan biarkan. Ya, menjadi anak gampang. Jadi kalau kita bilang, kalau anak yang dikasih Tuhan akan dihajar, akan diurus baik-baik. Tapi anak yang gampang dibiarkan hidup yang sesuka hatinya. Ya, ingat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar, kemudian Dia Raja yang besar, penuh hikmat. Ya, jadi kalau kita mau diatur Tuhan, biarkanlah hidup kita diatur Tuhan. Amin. Kita mau diangkat lagi lebih lagi. Ya, tampil beda. Dulu tidak mengenal dosa, sekarang sudah mengenal dosa. Kalau sudah mengenal dosa, itu dijauhkan sakit pelan-pelan, memang ya. Ya. Ya kayak situasi ini emang ya. Dijauhkan pelan-pelan. Buka hati supaya damai Tuhan turun bagi kehidupan kita. Ibarat tanah yang gersang, ya. Hati kita ibarat tanah yang gersang. Tuhan kasih air sejuk, lapuk enggak? Ya, kasih air. Tetapi kalau udah kering, tidak ada air, akan gersang, panas. Ya, kehidupan kita tidak ada ketenangan, tidak ada damai yang daripada Tuhan. Tapi kalau kita membuka hati kita, air yang daripada Tuhan akan mengaliri hati kita. Amin. Ya, kasih kita pun akan semakin bertambah. Terhadap sesama kita boleh mengasihi, ya, kita wujudkan kasih kita, apalagi terhadap kawan seiman kita. Amin. Kita berikan perhatian kita. Itu ajaran Tuhan, ya, itu ajaran Tuhan. Amin. Mengasihi itu ajaran Tuhan. Kita wujudkan, kita berikan, pasti Tuhan akan tambahkan bagi kita. Amin. Ya, Tuhan tambahkan. Karena Tuhan itu melimpah kasih karunia bagi kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita menghormati dan mentaati Dia? Jika kita mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan pernah ragukan keberadaan Tuhan. Ya. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu dan jangan pernah ragukan keberadaan Tuhan. Ya, ayat berapa tadi? Ayat 8. Saya bacakan. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba dan seperti pada hari di Masa dan di padang gurun. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba dan padang di Masa dan di padang gurun. Ya.
Yang berarti Tuhan mengasihi kita. Amin. Kalau orang tua tidak menegur anaknya, itu bukan kasih. Ya. Kalau orang tua masih memarahi anaknya, ya, di mana? Coba saya bandingkan dulu. Mana lebih cerewet bapak-bapak daripada mama? Mama. Kenapa begitu? Karena mama punya kasih pada anak. Ya. Karena mama yang melahirkan, sakit di dalam kandungan dia, ya bahkan lagi dia menarus lagi, itu keluar dari dalam dirinya untuk anaknya. Ya kenapa dia cerewet? Karena dia betul-betul lebih mengasihi anaknya daripada bapak, ya kan? Saya rasa kalau seperti itu ya sebenarnya. Ya kalau macam aku lah, aku harus Jumat Sabtu yang berada sama anak. Jumat Sabtu Minggu. Ya, saya perhatikan memang betul. Ya mamanya itu lebih mengasihi walaupun dia cerewet. Ya, kalau bapak-bapak ini nggak pedulinya, jadi berdiri dirinya sendiri. Ya, tapi kalau kita ya sebagai orang tua juga mengasihi anak kita. Jadi Bapak Ibu, jika Tuhan ya menegur kita, atau jika kita mendengar suara Tuhan saat ini, jangan keraskan hatimu. Ya, buka hatimu lebar-lebar. Ya, buka hatimu lebar-lebar kepada Tuhan terhadap kasih-Nya. Tuhan akan lebih lagi mengasihi kita, amin. Amen. Dia lebih akan mencintai kita karena dia sangat sayang sebenarnya pada kita. Ya, bahasa Tuhan, olah nau lagi tegur kok, olah nau. Sedikit kulakukan nggak masuk penjara aku. Kawan saya sana 10 kali mencuri tak kia. Iya kan? Berarti Tuhan sayang sama kita, amin. Amin. Iya. Supaya kita jangan melakukan lagi apa yang kita perbuat. Aku mau mendengar suara mulia Tuhan, ampuni aku. Ya itu harus ada tekad dalam hidup kita, amin. Kalau kita dibiarkan begitu aja, nah akhirnya seperti yang dikatakan di ayat 11, tidak akan masuk ke tanah perhentian. Mate selama 40 tahun membasmi orang-orang yang memberontak, mati di padang gurun. Hanya 2 orang yang sampai ke tanah perjanjian. Musa pun tidak sampai. Mereka, dia yang membebaskan, dia membawa umatnya, dia pun tidak sampai ke tanah perhentian itu menikmati. Kenapa? Karena dia pun berdosa melawan firman Tuhan. Gimana dia berdosa? Gak tahan dia mendengar umatnya ini yang selalu ngomel. Dia selalu mengeluh, menuntut Musa, kaulah ani Musa. Tumbaga mahami di tanah Mesir, dilean mangan kami di Raja Firaun. Ya, sampai dipukulnya batu itu. Kalau Tuhan bilang, minta aja lah Musa, sang batu itu biar keluarkan air. Tapi karena marahnya dia, dipukulnya lah batu itu. Ya, jadi nggak boleh menunjukkan emosi sebenarnya, ya kan? Di depan Tuhan, alasan apapun nggak boleh. Tuhan, karena umatmu yang aku jadi berdosa, kenapa aku nggak bisa sampai tanah Kanaan? Nggak boleh. Kok udah Tuhan katakan kau tidak boleh masuk ke tanah perhentian. Ya, jadi Bapak Ibu, saat dalam berjalan dalam dunia ini, biarlah kita mendengar suara Tuhan. Jangan kita keraskan hati kita. Ya, kalau saya tanya siapa mau masuk surga sini semua pasti ya, ya kan? Atau nggak kenal surga atau neraka, ada juga pelajaran gitu. Dalam nanti tidak aku kenal itu surga dan neraka. Yang penting hidupku di dalam dunia ini, ada gitu di sini. Ada Bapak Ibu, Bapak, Saudara di sini yang hanya dunia ini aja di duniaku. Ada seperti itu. Ada yang percaya semua ada neraka dan surga ya. Amin. Ya, haleluya. Berarti ada perubahan.
Kalau percaya ada neraka dan surga berarti percaya ada Tuhan. Amin. Amin. Iya, itu salah satu bersyukur saya di sini. Di sini sudah kenal Tuhan. Ya. Jadi jika engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Dan jangan pernah ragukan keberadaan Tuhan. Itu sudah terjawab di sini ya. Nah, di sini orang percaya Tuhan, tidak ragu adanya Tuhan. Ya. Sudah sampai poin kedua. Kemudian poin ketiga, jangan sampai murka Tuhan turun atas kita. Di ayat 11 sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Sebab itu aku bersumpah dalam aku, mereka masuk ke tempat perhentianku. Amin. Amin. Inilah Tuhan berkata. Kalau udah dongkol kali nengok orangnya kan. Aku bersumpah, murkaku akan turun atasnya. Tidak akan masuk engkau dalam kerajaan surga. Ya, luar biasa. Jadi kita masih dikasih Tuhan. Saya bersyukur. Ya. Saya dulu pernah berkhotbah di sini. Kita ini semua adalah anak raja, punya mahkota. Coba pegang kepala kita semua. Nanti diisi kepala mahkota ini. Ya, amin. Amin. Ya, terima kasih. Ada mahkota yang disediakan bagi anak-anaknya. Karena kita adalah anak raja, amin. Amin. Raja punya mahkota, anaknya punya mahkota. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan, ya, saat ini bahwa kita adalah anak Tuhan, kita harus percaya. Ya, kita tidak menerima murka Allah. Murka Allah itu, tahu Bapak Ibu murka itu? Marah. Murka itu bisa jadi suatu ya luapan amarah Tuhan. Ya, memang sudah tidak terbulu lagi kita tuh kata Tuhan. Sudah tidak terbulu lagi. Tapi kita ini adalah orang-orang yang bisa dibolu Tuhan. Amin. Amin. Terlebih dari saya, bukan orang yang di luar sana yang lebih baik. Ya. Tuhan tidak melihat fisik. Tuhan tidak melihat yang di luar atau kulit, tetapi dalam hati. Mana tahu disinilah Tuhan melihat ada berlian-berlian yang sangat berharga. Amin. Gak tahu kita itu. Kalau pendeta-pendeta sana dilihat gitu, tapi hatinya tidak seperti berlian, ya itu akan dibakar juga itu. Ya, dia berkhotbah pakai jubah, tetapi hatinya tidak menjadi berlian di hadapan Tuhan, akan dibakar itu. Tapi kalau kita di sini dalam penjara, mulai terbentuk berlian kecil, makin lama-lama besar di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu, berlian dalam hati kita itu yang dilihat Tuhan. Ya, jangan hanya di bibir kelesen, kata orang Batak ya kan, kelesen. Ya, haleluya enak. Tetapi dalam hatinya haleluya, di mulutnya haleluya, dalam hati haleluya. Ya, jadi saudaraku, makanya firman Tuhan itu sampai ke penjara ini. Mana tahu di sini ada anak Tuhan, amin. Amin. Mana tahu sini ada anak raja yang punya mahkota, disampaikan firman Tuhan sampai saat ini. Berarti Tuhan mengasihi kita, amin. Mengasihi saudara di sini. Akan mengangkat saudara menjadi lebih tinggi lagi, amin. Siapa di sini bercita-cita hidupnya terpuruk? Nggak ada ya? Atau bercita-cita menjadi jakpurut? Nggak ada. Oh, berarti orang normal kita ya. Kita di sini bercita-cita orang yang sukses. Amin. Orang yang bisa menjadi bermanfaat. Yes. Orang yang bisa dipandang lebih tinggi lagi. Ya Tuhan bisa angkat seperti itu. Tuhan bisa jadikan seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita datang kepada Tuhan. Bawa hati kita. Ya. Mau menghormati Dia dan taat kepada Dia. Itu aja kuncinya. Kita mau hormat dan taat
kepada Tuhan, Dia akan angkat kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Poin pertama tadi sudah lurus di sini. Di sini sudah percaya Tuhan, tidak meragukan adanya Tuhan. Itu satu poin yang sangat luar biasa. Ya. Oleh sebab itu kita tetap jaga, kita rawat hati kita, hal hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Iya. Berjalan di padang gurun ada saja tantangan. Ya, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tantangannya ketakutan dikejar prajurit Mesir. Kedua, makanan. Jelas itu ada tantangan. Ya. Kedua, ada kelaparan, kehausan. Ya. Tetapi kita harus bagaimana caranya menghadapi tantangan itu, meminta, menyembah kepada Tuhan. Ya. Kalau kita yang lemah, yang kecil, meminta, harus sujud menyembah. Amin. Amin. Ya, jelas kita harus menyembah. Kalau kita lebih besar dari Tuhan, bagus kita jadi Tuhan, ya kan? Benar nggak? Benar nggak? Benar. Kalau kita lebih besar daripada Tuhan, lebih bagus kita jadi Tuhan, kan? Ya. Nah, tetapi Tuhan itu sebenarnya lebih besar dari segala Allah. Ya, Tuhan itu lebih besar dan agung. Dia Allah yang maha besar. Amin. Ya, raja yang besar, penuh hikmat. Anak-anak raja pasti hidupannya akan lebih diangkat lagi. Amin. Biarlah kita berserah kepada Tuhan. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Tadi sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami, hati kami melekat kepadamu Tuhan. Sujud menyembah Engkau Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Bahkan kehidupan kami, Engkaulah yang menciptakannya Tuhan. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, biarlah Tuhan melihara kami, melawat kami. Tuhan, cukupkan segala kebutuhan kami di sini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang mengerti segala keadaan kami. Biarlah kasih kemurahan-Mu Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sembah Tuhan, kita masuk. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita ulang lagu ini dengan hati yang ikhlas yang tulus. Kita ulang lagu ini. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau
berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Doa Bapa kami mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya kasih karunia Allah, penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai seluruh kehidupan kita, mulai saat ini hingga sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.